Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu para peserta webinar hari ini, malam hari ini? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Puji syukur, Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini tepat hari baik, tanggal 30 Agustus 2023. Kita semua masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi secara online dalam acara webinar dengan tema peluang dan tantangan bisnis UMKM dan waralaba. Saya cek dulu nih peserta sudah berapa ribu ini. Oke, ternyata cukup banyak malam ini. Kita masih menunggu teman-teman yang lain juga. Saya lihat ada Om Budi Santos, Om Artun ini. Oke. Kemudian saya lihat ada Philip. Teman-teman selain diikuti secara online, sebenarnya acara ini juga diikuti secara offline. Jadi beberapa teman sekarang banyak yang berkumpul di Kesekretariatan Ikatan Alumni ITB. Jadi ada kira-kira 50 orang di sini ya untuk mengikuti acara ini. Oke, siap. Oh, 58. Oke, saya diralat oleh Mas Ali ada 58. Oke, kita masih menunggu, sambil menunggu sekali lagi izin saya coba beri gambaran acara kita hari ini bahwa bisnis waralaba atau yang mungkin kita sering kenal sebagai franchise adalah sudah menjadi pilihan. Teman-teman, izin saya panggil teman-teman saja ya. Kita tahu pandemi sudah berlalu dan ini kesempatan sebenarnya di mana kalau kita lihat kemanapun kita pergi sekarang sedang terjadi euforia. Euforia apa itu? Tempat makanan rame, semua orang yang selama ini jarang berkumpul mulai berkumpul, dan ini kesempatan sebenarnya untuk menjadi salah kita terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, bisnis ini bisa menjadi penghasilan tambahan atau juga bisa menjadi bisnis sendiri, mungkin buat teman-teman yang masih muda, mungkin atau juga yang sudah senior-senior kalau mau menjadi masa persiapan di hari tuanya. Ini sangat menarik dan salah satu pilihannya adalah waralaba atau mungkin sering kita kenal dengan nama franchise. Acara hari ini dengan tema ubos.id dengan tema peluang dan tantangan bisnis UMKM dan waralaba tentu disupport langsung oleh Ikatan Alumni ITB. Saya berharap para peserta bukan hanya para alumni ITB, saya lihat itu ada juga dari alumni Unpad, Harvard, saya lihat itu ada juga di sini, ya. Ada ITS, ada Unpas juga. Bahkan pembicara kita itu kuliahnya 3 itu, ITB, Unpad, dan Unpas. Saya juga baru tahu. Oke, siap. Jadi ini beberapa pertemuan beberapa alma mater ternyata di sini. Juga para pelaku bisnis. Oke, ini juga para pelaku bisnis dan para perintis usaha dalam mencari peluangnya. Oke, saya mau cek dulu sebelum dibuka secara resmi. Tadi sudah saya buka, tapi ingin ada kata sambutan dulu. Saya cek dulu. Kata sambutan akan disampaikan oleh Mas Gembong Primajaya selaku Ketua Ikatan Alumni ITB. Apakah sudah ada? Sudah ada? Oke. Mas Asmi, tolong dibuka suara buat Kang Gembong. Sebentar Kang Gembong, ini admin kita Mas Asmi sedang berlari dia, iya. Oke. Ya, baru bisa buka ini suara. Malam Kang Gembong. Malam. Mas, makasih nih udah dibantu. Sepertinya lagi di luar ya? Iya, lagi di luar. Lagi ngobrol sama senior nih. Oke. Wah, luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati teman-teman semuanya, di sini ada Kang Adrian, ada Kang Ali Nurdin, ada Mas Anton dan Anton ya, dan nanti pembicaranya siapa saja ya? Pembicara malam ini komplit nih Kang Gembong. Ada
tentu saja ada Kang Anton, ada Mbak Yanti. Oh iya, Teh Yanti, apa kabar? Makasih. Mungkin acara malam ini tentunya sharing ya bagi teman-teman yang ingin Ini jalanan macet, aku jalan. melakukan kegiatan bisnis, sharing dari teman-teman yang sudah menjalani bisnis selama ini, baik itu bisnis retail maupun waralaba ya atau franchise. Nah tentunya banyak alumni ITB yang bingung nih ketika seumur-umur saya gini udah mau pensiun, tuh mau bisnis apa ya? Mau bisnis apa? Jadi akhirnya memilih untuk mencoba-coba mencari informasi untuk berbisnis franchise retail atau waralaba ini. Namun memang bisnis ini kan bukan sesuatu hal yang mudah seperti kita mengucapkan atau merencanakannya, tapi melaksanakannya ini juga merupakan sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, tentunya melalui webinar malam hari ini kita akan mendapat sedikit banyak pengalaman dari para pelakunya, sehingga kita nanti ketika mau berbisnis kita bisa menimbang-nimbang kira-kira bisnis apa yang cocok buat kita dan resikonya bisa termitigasi dan lain sebagainya. Terima kasih juga buat Mas Aristian yang sudah membantu kita untuk mengarahkan nanti arah pembicaraan pada malam hari ini sehingga teman-teman yang mendengarkan bisa terbantu ya dengan informasi-informasi yang diberikan oleh para narasumber pada malam hari ini. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung satu kali, tapi bisa berlangsung terus, dan terutama teman-teman yang sudah bergabung di dalam webinar pada malam hari ini dengan para narasumber, komunikasinya juga bisa terjaga juga. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin Mas Anton sama Teh Yanti bisa bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran dari teman-teman yang memang hari ini hadir untuk mendapatkan informasi-informasi. Siap. Selamat ya Mak Dan, makasih ya Dan. Selamat berwebinar pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting networknya jangan sampai berhenti di acara malam ini aja, tapi bisa berlanjut terus sampai benar-benar nanti Dan Anton dan Teh Yanti bisa melahirkan pengusaha baru gitu kan di kalangan alumni. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. menyimak tapi Atur kamera nuhun, saya Pak Ketum. matikan sambil Sehat-sehat jalan. selalu, Pak Ketum. Kang Ali, nuhun Kang Ali. Siap. Sami-sami. Tolong Di sekretariat ditularkan nih, semuanya. berharap ketemu Pak Nuhun, Ketum. nuhun. Oke, terima kasih Kak Gembong atas kata sambutannya sekaligus membuka acara webinar kita hari ini. Oke, kini tiba saatnya untuk kita langsung saja tanpa menunggu waktu lagi untuk memanggil pembicara pertama kita. Izin saya tes sound dulu nih pembicara pertama kita. Izin saya panggilkan Mbak Yanti Melianti. Ya, terima kasih Mas Aris ya panggilannya ya. Ya, Mbak Yanti. Ya. Apa kabar Mbak Yanti? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum saya berikan waktu ke Mbak Yanti untuk menyampaikan, tetap izin saya share dulu bahwa Mbak Yanti ini adalah pemilik franchise dengan nama Amazia. Nanti kalau saya salah tolong di ini ya Mbak Yanti. Amazing. Mohon maaf nih ada gangguan dari sebelah saya, iya. Dan izin saya bacakan dulu CV beliau. Mbak Yanti ini adalah salah satu alumni dari Teknik Lingkungan ya Mbak Yanti ya. Angkatan 86. Oke, jadi hari ini Teknik Lingkungan 86. Kemudian ada juga Tambang 86 nanti Mbak Yanti pembicaranya. Plus nanti ada satu lagi 92. Ini alumni-alumni luar biasa. Nah, teman-teman, seperti tadi yang disampaikan Kang Gembong, para pembicara kita ini adalah praktisi.
Nah, kita hadirkan dua tipe praktisi, satu pemilik franchise yang nanti mungkin akan share. Jadi buat para pengusaha lain yang ada di luar sana yang mungkin berpikir bagaimana ya kalau usaha saya ingin di franchise, kan nanti bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mbak Yanti, atau juga para franchisee yang pengambil franchise. Nanti ada Kang Anton dan ada Kang Ali Nurdi. Oke, Mbak Yanti, ini saya kalau baca CV-nya terlalu panjang, tapi banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Mbak Yanti. Salah satu adalah Sidda Karya Award tahun 2020 dan award dari IV ya, Indonesia Food Innovation tahun 2022. Wow. Dan beliau juga adalah alumni dari MMITB tahun 94. Jadi ini semangat belajarnya tinggi juga ternyata Mbak Yanti. Oke, tanpa memperpanjang waktu, monggo Mbak Yanti, mungkin kita bisa diskusi saja langsung tentang mungkin apa sih aktivitas sekarang dan apa sih Amezi itu apa sih, mungkin bisa di-share. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun malam, saya sapa dulu nih teman-teman semua dari alumni ITB ya, sama dari umum mungkin ya. Semangat pagi. Kenapa? Walaupun udah malam, kita harus semangat ya, soalnya jadi pengusaha kita nih benar-benar ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya sharing video dulu ya tentang perjalanannya McFood dan Amazi mungkin ya, biar abis itu kita kita diskusi, banyak diskusi kali ya Kang Aris ya. Saya Betul. sharing dulu ya, karena saya ini usaha sambil paralel kerja ya, kebanyakan kerja saya ini. Wow. Jadi saya profesional backgroundnya ya, pernah di Nestle, pernah di Tupperware, pernah di Mayora Group juga ya. Kemudian paralel menjalankan bisnis ini ya, sampai 22 tahun nih bisnisnya. Kalau paralelnya 11 tahun ya. Ya kesenangan kerja ya, jadinya kelamaan. Coba ini kita cerita dulu ya. Ini saya izin share dulu, udah kelihatan ya. Ini videonya cuma beberapa menit. PT McFood Inovasi Pangan didirikan pada bulan Februari 2001. Bergerak di bidang food seasoning serta business and product development yang melayani kebutuhan research and development Indonesia sebagai pusat pengembangan produk dan usaha bagi UKM. Pada tahun 2003, mulai mengembangkan bisnis kemitraan dengan merek McFood Red Crispy yang berkonsentrasi di chicken breast dengan 270 outlet yang merupakan pionir usaha jaringan fried chicken di Indonesia. Kemudian bulan Juni 2007, berganti merek menjadi McFood Amazing sebagai sebuah strategi untuk menggarap segmen yang lebih tinggi dengan konsep restoran dengan tagline Resto Keluarga Anda. Pada tahun 2013 sampai saat ini, mengembangkan pelatihan wirausaha produksi aneka makanan dengan 80% praktek langsung dan teori food industry. Jenis pelatihannya antara lain, produksi aneka es krim, snack, yogurt, bakso, nugget, dan frozen. McFood menyediakan bumbu snack aneka rasa dengan berbagai variasi yang diinginkan pada snack. Bumbu masak seperti kaldu ayam, kaldu sapi, bumbu, dan lain-lain. Saus powder untuk memasak saus lada hitam, saus keju, dan lain-lain. Premix minuman dan ice cream diantaranya premix lemon tea, premix chocolate pink, premix es krim coklat, premix es krim vanilla, premix es krim strawberry, dan lain-lain. Selain bidang food seasoning, McFood melayani kebutuhan pengembangan produk dan formula bagi pengusaha yang sudah berjalan maupun yang akan memulai dengan konsep one-stop shopping produk. PT McFood Amazing International adalah restoran keluarga yang terkenal dengan kerenyahan daging ayamnya yang minim lemak. Hal ini bisa terlihat dari dagingnya yang putih bersih karena melalui penentuan jenis ayam yang berumur 8-9 minggu.
Untuk ayam yang tumbuh normal, tanpa bantuan hormon pertumbuhan yang berbahaya, dilanjutkan dengan proses pembersihan lemak dan lendir yang menempel pada daging ayam, sehingga dapat dihasilkan produk ayam dengan kualitas terbaik. Selain itu, menggunakan 20 jenis bumbu rempah, diolah dari bahan alami tanpa pengawet yang diracik oleh tim R&D McCook, menjadikan chicken crust Amazing memiliki cita rasa khusus yang disukai banyak kalangan. Pengembangan bisnis Amazing pun terus dilakukan hingga saat ini dalam berbagai kreasi menu, seperti chicken crispy sambal geprek, red chili chicken, aneka nasi goreng, aneka spaghetti, coklat stick float, aneka milkshake, dan lain sebagainya. Tipe franchise Amazing ada 4, tipe mini container, tipe express, tipe food court, dan tipe mini resto. Ini outlet-outlet Amazing tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Wow. Ini kasih applause dulu mungkin buat videonya luar biasa. Wah, teman saya langsung datang di belakang nih. Terima kasih Kang Aris ya. Mungkin di sini saya kasih pembukaan dulu buat teman-teman, nanti diskusi dan Anton sama satu lagi siapa ya? Yang ada Kang Ali. Kang Ali ya, yang sharing sebagai franchisee ya. Jadi kalau saya ini franchisor, karena Kang Ali sama dan Anton itu adalah franchisee ya. Apa sih bedanya franchisor dan franchisee? Nah, kalau franchisor itu kayak saya nih bikin bisnisnya ya. Nah, jadi memang dari awal saya usaha, saya pengen banget ya, karena saya juga jadi pengusaha tuh kok belum lulus kuliah tuh ya, macam-macam usaha ya, dicoba ya, macam-macam usaha, nanti aja ceritanya ya. Jadi saya pengen waktu saya mau, setelah saya merasa punya pengalaman tadi kan di beberapa perusahaan ya, lebih tangible gitu kayaknya ya, rencananya, visinya gitu. Saya pikir kenapa kalau saya bikin usaha sekalian aja membuka peluang usaha bagi yang lain. Jadi saya nggak sendirian gitu ya, karena usaha sendirian setengah mati juga gitu kan. Nah, jadi saya pikir saya punya pengalaman franchise waktu kerja di Mustika Ratu ya, saya marketing head untuk semua brandnya Mustika Ratu, tapi kan waktu itu juga dia melonsing franchise spa ya. Di situ saya juga belajar salah satunya ya. Jadi background saya banyak kerja di usaha makanan, kemudian saya belajar franchise juga dan sistem. Jadi saya pikir kenapa nggak bikin usaha franchise ya. Nah, kalau tadi lihat videonya saya mulai dari gerobak ya. Jadi usaha tuh benar-benar dari nol, dari bisnis plan di atas kertas. Nah, kemudian dari gerobak saya coba scaling up ya ke restoran fried chicken, dan kemudian sekarang Amazi repositioning menjadi Amazi Family Resto. Dan terus berpikir terus untuk selalu cari USP ya, diferensiasi di tengah kompetisi yang sangat ketat di bisnis makanan ini, luar biasa ketat ya. Kita berperangnya dengan banyak banget ya, multinational brand maupun local brand. Jadi gimana kita punya positioning itu mungkin ya. Nah, mungkin bedanya bisnis franchise dengan bisnis yang lain, mungkin teman-teman yang menjadi franchisee tidak perlu bisnis dari nol. Tapi bukan berarti nggak perlu kerja bisnisnya jalan sendiri gitu ya. Jadi bisnis franchise ini bukan passive income ya. Nah, ini memang menjalankan sebuah bisnis yang sudah ada standarnya, mungkin itu yang lebih tepat ya. Nah, kalau teman-teman ingin passive income juga banyak jalan keluarnya ya, nanti kita diskusi juga ya. Mungkin bukan menjalankan bisnis franchise, tapi investasi di bisnis yang lain dan menjadi investor, itu bisa juga. Tapi bukan nggak beresiko ya, kalau resikonya mau lebih rendah, mungkin passive income bisa misalnya investasi di properti, terus ambil uang sewa, nah itu mungkin lebih aman ya. Jadi banyak cara lah kita dalam berbisnis ya, dalam mengerjakan cara bisnis. Mungkin yang perlu saya highlight di sini buat teman-teman dalam diskusi ini adalah memilih bisnis franchise, mungkin yang paling penting adalah memilih bisnis yang sesuai dengan karakter kita gitu kan, dengan karakter kita, karena
bisnis itu kan macam-macam, ada bisnis jasa, ada bisnis konstruksi, ada bisnis makanan ya. Itu sesuai dengan karakter kita. Nah, sama dengan kita memilih profesi yang kita jalanin. Kalau saya memang habis lulus sekolah MM tadi, saya memilih jalur profesi untuk bekerja di marketing ya, artinya di product development, business development, terus market development, intinya yang memang berada di fast moving consumer goods ya. Jadi waktu masuk ke bisnis juga bisnis sendiri juga di bisnis yang jalurnya sama, mungkin DNA-nya sama ya. Seru mulai tektokan sama yang lain kali ya. Gimana Bang Kafli? Apa sih kelebihannya misalnya para calon pebisnis itu mengambil franchise misalnya dari Amazee? Apa sih bantuan apa sih yang biasanya disupport oleh franchiser seperti Mbak Yanti? Ya, franchisor itu harus menyediakan ibaratnya gini, mobil ya. Kalau mobil itu udah dikasih petanya gitu, udah dikasih bensinnya, terus udah dikasih cara nyetirnya. Nah, pada saat nyetir itu kalau ada kucing di depan harus ngerem apa ijek aja? Kan tetap harus ngerem gitu ya. Jadi sebagai franchisor untuk membuka restoran di Amazee, kita menyediakan peralatan lengkap, kemudian bahan baku, kemudian SOP, standar operating procedure ya. Kemudian juga perancangan. Jadi kan setiap outlet itu kan ada tipe tadi express, mini resto, resto. Terus bentuknya juga macam-macam kan. Ada yang di mall, misalnya ada di ruko, ada yang di rumah, ada yang di garasi disulap jadi restoran gitu kan. Nah, itu kita juga merancangkan ya. Jadi misalnya membuat gambar ya. Gambar desain dapurnya kan, kalau di Amazee dapurnya kan harus 15 meter persegi. Terus dapur tuh harus ada ex house, harus ada pembuangan air, ada air bersih. Jadi mulai dari perancangan ya, perancangan, kemudian alat-alat. Terus yang mungkin survei lokasi ya, karena kan tidak semua lokasi tepat dengan bisnis yang Amazee ini ya. Amazee ini target marketnya kan anak-anak dari keluarga muda ya, anak-anak umur 5-12 tahun atau keluarga muda, atau yang lebih tepatnya yang mengambil keputusan adalah ibu-ibu muda ya yang umurnya sekitar 25-40 tahun yang punya anak 5-12 tahun. Secondary target marketnya adalah anak-anak SMP dan SMA. Nah, berarti lokasi yang harus kita pilih adalah lokasi yang sesuai dengan target market kita itu, misalnya yang dekat sekolah gitu ya, atau kalaupun di perumahan keluarga muda gitu, terus atau di dekat di mall yang memang pengunjungnya bukan yang benar-benar keluarga muda. Jadi Amazee itu produknya bukan buat misalnya remaja gitu. Remaja itu adalah secondary target market kita. Jadi yang utama adalah si ibu bapak muda ini beserta anaknya gitu. Makanya support dari Amazee juga bukan hanya perancangan tempat ya, itu kan fisik ya, terus peralatan, tapi juga perencanaan bisnis di mana misalnya ini di daerah sini kira-kira potensi pasarnya seperti ini, berarti forecast-nya sekian gitu kan. Karyawannya berarti butuh 5, yang ini butuh 8, yang ini butuh 10 gitu. Terus size bisnis kita memang tidak terlalu besar ya. Jadi kalau Express itu kan cukup 30 meter persegi. Kalau mini resto 70-90 meter persegi. Kalau restoran 100 meter persegi ke atas. Nah, ya memang Amazee ada yang restorannya 400 meter gitu ya. Tapi itu kan berarti restoran plus ya. Jadi kita tambahin kursi. Jadi kita ngerancang kayak ini paketnya mini resto seperti ini, kalau luasnya lebih besar berarti nambah kursi gitu kan. Berarti kalau nambah kursi omsetnya juga harusnya nambah gitu kan. Potensi pasarnya gimana gitu kan. Itu yang kita hitung di forecast. Kemudian juga ada pendampingan pelatihan 40 hari di lokasi. Nah, pelatihan pendampingan ini bukan hanya soal masak ya, tapi juga perencanaan, terus inventory, terus perekrutan, kemudian promosi, terus laporan keuangan, analisa bisnis gitu. Jadi kemudian setelah pelatihan juga kan setelah handing over dengan business owner,
kita ada support ya, yang biasanya kita nyebut marketing support ya. Ada program, jadi kita bikin marketing plan ya. Jadi setiap tahun kita punya namanya Amazi National Conference ya. Nah, di Amazi National Conference itu kita bicara bisnis plan tahunan gitu kan, untuk diimplementasi. Nah, tapi kan memang bisnis Amazi kan nggak semuanya sama ya. Nggak semua sama, baru 13 tahun, ada yang udah 15 tahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang 5 tahun gitu kan. Jadi kalau marketing campaign-nya mungkin sama ya, tapi masalah-masalah di lapangannya kan beda-beda gitu ya. Nah, itu kita ada namanya pertemuan kayak mingguan atau bulanan, sekarang bisa pakai Zoom ya. Kalau dulu kan lewat telepon, video gitu kan. Program nasional gitu ya, kayak Ramadan campaign atau promo produk baru itu seragam nasional ya. Nah, tapi yang lainnya yang namanya program below the line itu bisa dilakukan per area tergantung kebutuhannya gitu. Tapi ada pakem-pakemnya. Kalau di Amazi karena target marketnya anak-anak, kita ada program namanya cooking class, terus lomba warna, lomba fashion show gitu, terus kalau Ramadan bisa lomba surat pendek, lomba azan. Nah, itu bisa di plot nasional ya, tapi beberapa tempat kan lebih didetilkan di per lokasi gitu. Itu kurang lebih. Jadi sebenarnya para franchisee itu sebenarnya sudah sangat disupport ya oleh para franchiser ini. Jadi khususnya oleh Amazi. Jadi bukan hanya peralatan, tapi bahkan konsultasi ya dari awal ya, tempat dan segala macam. Jadi ini menarik teman-teman. Sorry, ada pertanyaan di chat, tapi izin saya sampaikan dulu. Pertanyaan nanti kita bacakan nanti Kang Pidekso ya. Nanti kita bicarakan setelah 3 pembicara selesai. Tapi boleh ditulis dari sekarang. Tapi nanti saya akan bacakan nanti. Oke. Karena waktu juga, karena kita dibatasi 15 menit pembicara. Saya mau nanya. Karena ini agak unik nih di Mbak Yanti. Karena sebagai franchiser sebenarnya mungkin banyak juga di luar sana para pengusaha makanan yang ingin menfranchise-kan makanannya. Mungkin ada tips-tips juga dari Mbak Yanti. Tes bisa didengar? Tidak semua bisnis bisa diduplikasi sebenarnya ya. Bisnis itu bisa diduplikasi kalau kita punya sistem gitu kan. Nah, misalnya makanan ya yang bisa diduplikasi kalau kita bisa bikin itu mudah dioperasionalkan. Sebenarnya kan kayak Amazi termasuk nggak goreng ayam tuh agak sulit juga ya kalau yang nggak suka masak ya. Mungkin beda sama yang cuma jual minuman doang. Tapi kan sebenarnya kayak kopi juga nggak mudah juga jadi barista ya. Jadi kalau di Amazi itu semua masakannya distandarisasi gitu. Misalnya kalau mau bikin fried chicken ya, itu tuh nggak boleh sembarangan standar ayamnya kan. Terus ngegorengnya juga nggak boleh sembarangan gitu kan. Misalnya harus 12 menit, kemudian harus 145 derajat. Alatnya juga standarisasi nggak sama gitu. Jadi kita pakai deep fryer merek tertentu yang 26 liter gitu kan. Kemudian juga cara nyimpan barang, bahan ya, cara handling, terus cara namanya ada preparation gitu kan. Jadi semua bahan bakunya tuh udah standar industri ya, yang distandarisasi gitu kan. Nggak bisa, misalnya kita kan ada ayam geprek gitu ya. Walaupun misalnya ada beberapa bahan yang dibeli lokal, tetap ada standarisasinya. Misalnya jenis cabai yang kayak gimana gitu. Timunnya juga ngirisnya harus persis sama gitu. Terus kayak bikin nasi goreng ya, itu bahan bakunya semua standar. Walaupun misalnya berasnya kalau di luar kota banyak yang beli di lokal gitu. Tapi kan ada jenis beras tertentu ya, itu yang harus kita pakai. Misalnya nasi goreng tadi nasinya harus 200 gram, gitu. Tapi kalau nasi putih 150 gram. Terus urutan masak di nasi goreng juga nggak boleh sembarangan gitu. Walaupun bumbunya standar, misalnya gini ya, nasi goreng itu masuknya mentega dulu gitu. Terus kalau bumbu Amazi sama jadi tak boleh ngarang sendiri gitu loh.
Jadi semuanya harus standar, itu yang namanya duplikasi ya. Nah, terus program juga bisa diduplikasi tadi yang namanya program cooking class ya untuk anak-anak TK sama SD kelas 1 sampai kelas 3 ya. Itu kita siapin proposalnya, terus cara bicaranya terus kirimnya ke guru TK, cara bicaranya semua juga sama gitu bahasanya. Tapi kan si business owner harus modifikasi ya, kalau di daerah Cilegon beda mungkin sama di Flores gitu kan, beda lagi sama di Cirebon gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Jadi memang bisnis itu lokal kan kita sebut ya. Kita harus mengenal yang namanya local wisdom ya. Makanya bagus banget kalau franchisee itu ya, kalau di kita ya, kalau dia ada di Flores, yang franchisee kita adalah gitu kan. Kalau ada di Kalimantan Sampit gitu, bagusnya orang Sampit itu karena biasanya ya membangun pasar lokal itu kan butuh apa ya, kedekatan dengan pasar gitu kan. Seperti itu ya. Wow. Jadi konsepnya adalah standarisasi, kemudian punya program yang barusan dikatakan, dan local wisdom. Mungkin ini kita lihat banyak juga bisnis food internasional multinasional company pun yang dari luar ketika di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Itu juga menjadi perhatian dari para pengusaha ya. Oke, mungkin yang lebih penting lagi Mas adalah apa? Si franchisee ya punya minat yang sama terhadap bisnis kita. Itu nomor 1 sebetulnya. Punya minat, passion yang sama. Kalau di Amasi atau gitu loh. Kalau nggak suka itu susah karena Amazon ini kan bisnis receh ya, ngumpulin duit receh nih dari anak-anak kecil lagi ya. Kalau nggak ada passion atau nggak ada apa ya, ya namanya bisnis retail itu kan benar-benar ngumpulin uang receh tapi harus jadi banyak duitnya, harus bisa mengembalikan investasi kita dalam dan mencapai forecast yang kita buat gitu kan. Itu juga sebuah tantangan ya, bahwa pertama harus suka produknya, bisnisnya, dan kedua juga ini bisnis pelayanan kan, itu yang paling penting kali ya. Kemudian juga si business owner harus punya leadership, memimpin karyawannya ya kan. Kita nih bukan brand besar yang bisa apa ya, selevel itu ya, apa direktur BUMN kayak Dan Anton ya. Jadi kita benar-benar hire orang dari bawah gitu kan. Nah, gimana kita menggrow up orang, kemudian ada standarnya ya, ada pelatihan, ada apa sih, pelatihan ulang, terus ada kompetensi yang harus dicapai, ada ujiannya juga gitu ya. Nah, tapi kan itu kalau nggak dilaksanakan kan aja ya. Nah, itu kendalanya memang implementasi itu sebetulnya yang 90% yang membuat kesuksesan, tapi orang kadang jalankan implementasi itu ya. Memang kendala kita di situ ya. Sama juga lah di tim internal perusahaan juga ya, kita punya banyak punya bisnis plan. Nah, implementasi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu memang tantangannya kita. Nah, ini kita terus mencari cara untuk monitoring, mencari cara bagaimana mendevelop teamwork, mendevelop budaya kerja ya. Jadi ya budaya kerja juga harus ditularkan kepada franchisee ya, dan si kru outlet ya, kita sebutkan visi misi, terus menularkan budaya kerjanya, menularkan keinginan melayani konsumen. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya Kang Aris ya. Saya lihat udah banyak yang bertanya nih di grup. Kayaknya Kang Aris hilang ya. Suara saya jelas ya? Mudah-mudahan ingin suara saya mendapat jelas. masukan, tes. Bisa dengar suara? Ya, Kang Aris suaranya putus-putus. Suara saya jelas nggak? Oke, jelas di saya. Oke, ingin banyak mendapat masukan dari Mbak Yanti, tapi karena waktu juga, jangan ini dulu. Kita masih ada session nanti buat diskusi tanya jawab di belakang. Jadi Mbak Yanti jangan kemana-mana dulu ya. Jadi kalau saya coba gambarkan tadi dari yang disampaikan Mbak Yanti tadi, teman-teman, bisnis franchise itu sudah ada sistem. Jadi para franchisee bisa tinggal mengikuti sistemnya dan juga dapat support, dan ada programnya, ada local wisdomnya, dan perlu
bakat keinginan yang sama gitu ya. Oke. Ini cocok sama saya nih Mbak Yanti, kan saya suka makan, jadi cocok nih kalau Passion dan minat ya. bisnis makan cocok nih. Oke, Mbak Yanti jangan kemana-mana dulu, tunggu sebentar karena masih ada pembicara 9 orang lagi ya pembicaranya sebentar. Ada 2 lagi Banyak banget pembicara. 9 orang. Enggak, yang kedaftar ada 3 Mbak Yanti, tapi nanti ada Erwin Black akan menyampaikan salah satu franchise-nya, ya franchise Badut kalau nggak salah nanti dia akan sampaikan. Oke, izin saya panggil dulu pembicara kedua kita, Kang Anton. Kang Anton, bisa dengar suara saya, Kang Anton? Dengar. Ibu dan Bapak, izin saya sebelum Kang Anton menyampaikan menyampaikan unek-uneknya yang dari tadi lihat sudah tidak sabar lagi. Izin saya share dulu bahwa Kang Anton ini senior saya ini di tambang. Beliau angkatan 86 dan kalau secara profil beliau ini pernah menjabat posisi yang paling tinggi, Presiden Director di PT Dahana ya Kang Anton ya. Kemudian pernah jadi advisor juga saat ini di PT Nusa Halmahera Mineral. Saya rasa kalau bicara pekerjaan Kang Anton ini menjadi panutan kita semua lah. Tapi temanya beliau bukan menyampaikan sarana profesionalnya, tapi mengenai franchise, dan beliau juga salah satu franchisee untuk salah satu yang lagi heboh sekarang, mie gacoan ya kalau nggak salah ya. Kang Anton, yuk waktu dan tempat 15 menit nih Kang Anton, monggo kita bisa diskusi nih. Bagaimana nih? Kenapa memilih mie gacoan dan apa yang dirasakan setelah mengambil franchise selama ini? Monggo Kang Anton. Makasih Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mas Gembong, senior ketum IA ITB. Ya, jadi saya mau menyampaikan yang bisnis franchise dan non-franchise ya. Jadi saya awali dengan franchise yaitu Street Boba. Mungkin teman-teman tahu boba-boba ya. Nah, sebetulnya saya itu sibuk banget di Dahana, ngurusin bahan peledak, ngurusin alutsista di Kemhan dan sebagainya. Jadi Street Boba itu memang istilahnya karena keponakan saya baru lulus dari Unpar, waktu itu zaman pandemi, jadi nggak bisa daftar kerjaan, malah perusahaan malah PHK, belum ada yang menerima orang gitu kan, makanya ponakan saya mengusulkan bla 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 bla, oke ya namanya ponakan gitu kan. Nah mereka ponakan saya pengennya Street Boba, oke. Saya modalin semuanya. Jadi modalnya adalah satu, nyewa ruko. Nyewa ruko adalah pilih tempat yang strategis. Nah, kalau Street Boba itu harusnya 1 lantai atau 2 lantai. Tapi kalau lokasi strategis tapi 3 lantai, ya monggo. 3 lantai kan lebih mahal sewanya daripada 2 lantai dan 1 lantai, gitu kan? Monggo. Kemudian desain. Teman-teman mungkin tahu ke Street Boba ada desainnya, ada lampu merah, hijau dan sebagainya. Peralatan juga dan bahan baku. Total saya buka Street Boba itu 2 tempat di Ciledug dan Jalan Erlangga Semarang. Masing-masing modalnya yang Ciledug itu 600 juta. Jadi lebih mahal daripada Mbak Yanti yang tadi 250 dan sebagainya. 600 juta. Jadi untuk nyewa ruko, desain, peralatan, dan bahan baku. Nah, yang untuk Semarang, non-Jakarta, itu ada ketentuan dari sana yang pemilik franchise, yaitu bahan bakunya harus 2 kali lipat. Jadi modal Semarang itu 700 juta. Jadi saya untuk ponakan saya udah habis 1,3 kan. Nah, kemudian saya prediksikan bahwa Street Boba itu bisa bertahan selama 3 tahun. Ya. Tetapi ternyata
jatuhnya lebih cepat. Ya, jadi pemilik waralaba itu ngambil fee 200 juta per 3 tahun. Saya nggak tahu Mbak Yanti ngambil berapa, tapi kalau pemilik waralaba itu fee-nya 200 juta per 3 tahun. Kemudian setiap bulan dia dapat 5% dari omset bulanan. Dan juga sumber bahan baku. Gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang ada kendala, yaitu kalau pemilik waralaba franchise itu ada produk baru. Produk baru kita harus beli bahan baku produk baru. Ya, jadi kira-kira agak ini ada bahan baku yang lama, tapi ada produk baru, kita harus beli produk baru, bahan baku produk baru, gitu kan? Nah, terus kemudian memang waktu di omset di Ciledug itu pas PPKM ya, itu sampai sehari bisa sampai 17 juta sehari. Tapi rata-rata itu ya 300 juta per bulan atau berapa lebih lah gitu kan. Tapi tiba-tiba PPKM itu memang karena sudah selesai pandemi, PPKM dihapus. Jadi orang-orang tuh bisa ke mall. Itulah street boba sudah dilupakan. Kalau dulu street boba itu laris, yang GoFood, Shopee dan sebagainya sangat laris. Sampai belinya antri lah gitu, seperti mie gacoan lah. Tetapi sebelum kira-kira 2 tahun, yang street boba Semarang tutup. Kemudian yang di Ciledug masih ada, tetapi saya yakin ya nggak heboh-heboh amat. Intinya ya oke lah untuk ponakan, tapi kita rugi Pak, rugi. Nah jadi buat teman-teman yang tadi Mas Gembong bilang bahwa kita bisnis pada masa tua atau masa pensiun itu harus hati-hati, Begitu kita punya franchise terus dalam benak kita untung, belum tentu bisa rugi juga. Gitu. Jadi saya bisnis street boba itu kira-kira rugi 300 sampai 400 jutaan. Tapi nggak apa-apa ya, untuk inilah keponakan saya. Ini aja. Kemudian mie gacoan. Mie gacoan itu bukan bisnis franchise. Dan juga saya ada terikat seperti NDA lah, non-disclosure agreement. Jadi rahasia-rahasia itu nggak boleh ngomong di depan umum. Intinya bukan bisnis franchise. Kalau street boba franchise, mie gacoan bukan franchise. Jadi tapi mie gacoan itu syarat mutlak harus ada tanah 1.500 meter. Ya. Nah, apakah teman-teman mau manggil mie gacoan, apakah nyewa tanah atau milik tanah sendiri gitu kan? Dan juga itu juga harus diseleksi oleh mie gacoan, layak apa enggak gitu. Nah, kemudian ini saya nyontek ini. Kemudian ya intinya kasarannya ya nyewa lahan lah gitu. Tapi lahannya mahal karena untuk mie gacoan gitu loh. Tapi rahasia lah. Tapi kalau kan beda-beda. Nih Bintaro ada, di Tangerang ada, di Bandung ada. Nah, mie gacoan itu yang di Purwokerto, tanah kelahiran saya. Mahal lah per tahun gitu kan, ternyata untuk mie gacoan ya. Tapi bukan bisnis franchise. Jadi yang bisnis franchise itu ya untuk street boba gitu. Intinya itu aja. Yang kemarin saya posting
tambang pasir, kos-kosan, nggak usah diterangkan ya Mas ya. Jadi intinya bahwa yang kalau punya franchise belum tentu untung. Itu harus dicamkan ya. Apalagi kalau kita sudah mulai masa pensiun. Kalau kita masih aktif, bisnisnya agak rugi, itu ada resource gajian, ada bonus, ada tantiem, pergi keluar kota seminggu dapat uang saku dan sebagainya. Tapi kalau udah masa pensiun, bisnisnya rugi, waduh, lebih parah gitu. Stres ya, Pak. Stres. Oh iya, itu aja. Makasih. Oke. Ini bagus ini. Jadi kita buat imbang ya. Jadi tadi kita bicara manfaat franchise, kemudian kita bicara sistemnya franchise. Nah, dari pembicara kedua dari Kang Anton, kehati-hatian. Nah, tapi Kang Anton, sekarang Migacuan ada satu tempat. Ya. Yang Migacuan satu tempat di Purwokerto ya sekarang ya? Iya, iya. Oke. Nah, itu sudah berapa lama jalan? 2 tahun. 2 tahun. Dan sudah balik modal? Ya pasti, ya untung lah karena nyewa tanah kan Pak. Wow. Jadi ada dengan kehati-hatian. Jadi para pemirsa dengan kehati-hatian, dengan apa istilahnya, mengidentifikasi resiko dan peluang, ya berarti kita bisa juga dapat keberkahan gitu ya. Iya, iya. Dan juga kebetulan saya punya sedikit tanah, masih ada sisa sekian di belakangnya untuk kos-kosan 30 kamar. Ini beda ini kalau alumni dari presiden direktur ya beda ini kalau. Bukan lah Mas. Udah kerja udah 30 tahun Mas. Oke. Mungkin saya lebih spesifik ke begini ya, Kang Anton. Apa yang harus kita pertimbangkan? Jadi saya tahu ini kan franchise banyak ya. Kalau kita ingin memilih, nah Kang Anton udah punya pengalaman ini ya. Apa sih yang menjadi, kan pasti banyak yang pertimbangan, tapi prioritas kemana ya kira-kira ya? Kang Anton, monggo. Jadi gini Mas, itu semua hal, semua usaha itu butuh proses. Saya pernah ditipu beberapa kali dalam bisnis. Ya itu, ya memang ya lah. Kemudian tadi sama dengan Mbak Yanti, butuh passion. Sebetulnya kalau street boba itu bukan ke apa namanya, minatnya kan keponakan saya, bukan saya, karena saya lagi sibuk ngurusin dahana gitu kan. Terus terang aja, selain di dahana, saya itu seneng jual beli tanah. Itu aja. Karena kenaikan salary kalah jauh dengan kenaikan harga tanah. Dari awal zaman saya muda belum beristri, kelasnya ya ratusan juta. Sampai sekarang ya miliaran gitu. Kalau mau beli tanah gitu. Itu aja yang untung. Tapi tetap aja harus nabung 5 tahun baru dijual lagi, 2 tahun 3 jual lagi gitu. Itu aja. Saya sih aspeknya itu passionnya, prosesnya itu tentang jual beli tanah. Gitu aja. Kalau street boba dan sebagainya itu kan ya itu apa namanya keponakan saya, tapi yang itu saya enggak. Sorry Kang Anton. Jadi tadi salah satu yang menjadi perhatian harus sesuai dengan ini kita ya. Iya. Kemauan kita ya. Kalau dari sisi lain kan teknis mungkin Kang Anton, apa yang harus menjadi pertimbangan? Kadang-kadang banyak nih teman-teman di luar sana punya uang sekarang gitu ya, saat ini masih ada tabungan. Tapi, waduh kalau di bank kan sayang ya,
Nah, tiba-tiba ingin jadi buka. Nah, secara teknis apa yang menjadi perhatian mereka ketika milih franchise? Pertama harus ada hitungan. Hitungan dulu. Saya dari bujangan bisa menghitung besarnya KPR, bunganya berapa, tahun berapa, cicilannya berapa. Itu sejak 30 tahun lalu sudah bisa ngitung. Kemudian saya dulu guru peledakan selama 8 tahun. Jadi kalau teman-teman yang minta tolong dihitungkan dan sebagainya, saya bisa punya sistem yang bisa ngitung sampai detail lah, cost per PCM, cost per meter, cost per itu. Intinya pakai hitungan. Nah, hitungan itu kan harus detail. Bukan asumsi-asumsi, harus detail. Ya contohnya kalau misalkan ya ini kan drilling services gitu kan, ya itu dihitung gitu kan, sampai punya quarry, tambang pasir gitu kan, itu pun biarpun kita tidak diajarin tambang pasir, tapi kita ngitung gitu itu Pak. Jadi tapi kalau yang tadi street boba dan sebagainya itu kan saya nggak usah ngitung itu, intinya ini, dan keponakan saya lapor saya, jadi tahulah masalah-masalahnya yang apa kendala-kendala di franchise itu. Tapi kalau yang bisnis saya itu ya harus ada hitungan secara detail, asumsinya, dan itu harus menguasai gitu. Ya. Ini menarik nih. Saya rasa kalau jago-jago ngitung, Kang Anton, ini anak-anak ITB harusnya jago ngitung ya semua ya. Iya. Oke, ternyata pas nih Kang Anton, pas 15 menit kita. Kasih applause dulu buat Kang Anton. Kang Anton jangan kemana-mana ya, karena saya lihat tuh banyak pertanyaan. Di sini banyak pertanyaan ini. Ada Kang Philip, ada Ibu Lena ya. Ini mau banyak bertanya katanya ke Kang Anton. Apalagi dengar tadi sekali bisnis itu miliaran gitu ya, banyak yang mau ditanyakan. Oke, izin saya panggilkan kemudian sebelum pembicara ketiga, izin saya panggilkan dulu Kang Ali Nurdin. Siap, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat Kang Ali beda dari wajah, kayaknya semakin cerah dan semakin muda ini. Amin. Bentar, sebelum saya berikan waktu ke Kang Ali untuk curhat malam ini. Oke, izin saya bacakan sedikit profil beliau biar teman-teman juga pada tahu. Kalau saya sih sudah tahu, cuman saya yakin mungkin teman-teman ada yang mau tahu. Mungkin teman-teman, Kang Ali ini adalah salah satu alumni ITB yang unik ya. Beliau adalah angkatan 92 untuk jurusan planologi ya. Tapi juga beliau double ini kuliahnya. Selain di ITB, beliau juga ambil di hukum Unpad. Nah, kemudian juga selain hukum Unpad juga dia ambil lagi, naik lagi ke S2-nya di Unpad, pasca sarjananya di Unpad. S2-nya juga double. Dia tidak bisa kuliah sendiri itu. Jadi S1-nya double, S2-nya double. S1-nya ITB dan Unpad, S2-nya Unpad dan Unpas. Unpar lagi nih, tinggal satu lagi nih. Jadi teman-teman, beliau ini alumni ITB, tapi kalau kita lihat profil beliau di luar sana, mungkin teman-teman paling tahu beliau lebih banyak bermain di bidang hukum ya. Bukan kena hukuman, bukan, tapi banyak main di bidang hukum. Mungkin sering muncul di TV juga ketika menjadi pengacara. Oke. Selain sebagai praktisi hukum, beliau juga sekarang menjalankan bisnis franchise. Makanya kita undang. Salah satunya adalah, saya nggak tahu nih, menyebutnya gimana, Kang Ali? Misu ya? Misu atau Mise. Mise. Bukan WC ya? Bukan WC ya? Mise ya? Oke. Sip. Oke. So, yuk Kang Ali, coba diceritakan. Tertarik di franchise khususnya Mise. Apakah ikut-ikutan? Atau memang suka makan es krim? Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Atur nuhun Kang Aris, ini sahabat sejati dari SMA, termasuk kuliah gitu ya. Ini orang baik kalau Mas Aris ini, nggak nakal kayak saya. Teman-teman semua, saya mungkin ngobrol saja ya,
lebih kepada sharing aja. Salah satu yang melatar belakangi saya terjun ke bisnis ini ketika saya menangani beberapa klien. Satu ada pensiunan dari salah satu departemen yang pada waktu berjayanya mereka memiliki uang dan lain-lain, kemudian beli tanah, di akhir pensiun tanahnya bermasalah, sehingga mereka kesulitan ketika masa pensiunnya. Yang kedua ada beberapa dosen yang kemudian menanamkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui saham. Akan tetapi dia jeblok begitu ya di pasar modal reksadana gitu. Nah, itu satu hal berkaitan dengan kasus yang saya lihat dari yang saya advokasi begitu. Sehingga timbul pertanyaan dalam benak saya, setelah pensiun saya mau ngapain? Karena masing-masing kita tentunya punya masa produktif. Bagi yang sudah bisnis mungkin nggak ada masalah. Tapi beberapa teman-teman yang sudah memilih jalur profesional di bidang profesinya masing-masing, tentunya ada masa pensiun. Baik itu yang di corporate maupun di departemen begitu ya. Nah, kalau pensiun mau ngapain? Saya melihat banyak alumni ITB itu pintar-pintar. Sehingga ketika pensiun itu kemudian mencoba memulai sesuatu yang baru, membuka bisnis. Padahal berdasarkan pengalaman saya, bisnis itu tidak mudah. Sehingga saya melihat kalau mau melakukan bisnis di masa pensiun, itu waktunya kapan? Kalau tidak sekarang. Karena dengan kita memiliki modal dari pendapatan kita yang sehari-hari, kita relatif terjamin untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau ketika kita pensiun dan memulai bisnis, itu resikonya terlalu besar. Tadi ada pernyataan dari Kang Anton, setelah pensiun agak berat begitu ya kalau bisnisnya rugi gitu. Nah, dengan posisi kita sekarang, kita relatif punya dua kekuatan, tiga mungkin. Yang pertama, kita punya sumber pendapatan tetap dari pekerjaan profesional kita. Yang kedua, kita punya jaringan networking. Sehingga kalau kita punya bisnis sekarang, maka bisa dengan mudah kita mensinergikan dengan beberapa rekan yang kita miliki, jaringan yang kita miliki. Yang ketiga, dari sisi usia kita masih produktif begitu ya, sehingga dengan masih sehat kita bisa memantau jalannya bisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, bisnis apa yang mau kita lakukan? Bagian berikutnya adalah apakah bisnis itu akan kita lakukan sendiri atau tidak. Saya punya cita-cita mungkin ya, agar ketika saya bisnis itu di masa pensiun saya bisa bareng-bareng dengan teman-teman yang lain yang sifatnya komunal, supaya kalau rugi itu bisa ditanggung bersama. Akan tetapi kalau untung itu juga bisa dinikmati bersama. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa bersilaturahmi dalam konteks bisnis. Akan tetapi tidak mudah untuk bisa mengajak teman-teman langsung pada bisnis. Sehingga kita harus memulai sendiri. Dan disitulah bagaimana kita membangun sistem supaya bisa memberikan kepercayaan kepada pihak lain. Nah, saya mencoba mencari bisnis apa yang bisa saya lakukan, yang bisa bertahan dalam berbagai situasi. Saya melihat bisnis makanan, F&B, itu salah satu bisnis yang tidak tergerus oleh zaman, termasuk pandemi kemarin. Karena semua orang itu pasti membutuhkan F&B, makanan, minuman, dan lain-lain begitu ya. Sehingga itu menjadi salah satu pilihan. Akan tetapi, dengan adanya pandemi, ketika semua orang bisnisnya juga bermasalah, maka hampir semua orang masuk ke bisnis F&B. Karena modalnya sedikit, tidak terlalu besar begitu ya. Akan tetapi ketika persaingan makin ketat, maka terjadi persaingan harga. Dan dampaknya kepada keuntungan yang diperoleh. Nah, dalam proses itu, saya melihat ada sesuatu yang baru. Pada waktu itu yang baru muncul adalah mise atau mixu. Ketika itu ramai di Bandung, di tempat lain belum ada. Saya kebetulan dari Tasikmalaya, kota Singaparna yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, begitu, saya melihat di situ tidak ada. Dan di situ belum ada mall, tempat orang berkumpul. Sehingga saya melihat
oh peluang untuk mengikuti MISE ini tepat pada saat itu gitu ya. Sebelum persaingan makin ketat dengan banyaknya MISE-MISE di tempat lain. Nah, kenapa MISE yang saya pilih? Karena selama ini produk es krim adalah produk yang cukup bertahan. Ada kita kenal beberapa produk es krim zaman dulu begitu ya, Ragusa di Jakarta atau Baskin and Robin dan lain-lain. Dan saya melihat bahwa es krim itu bahan bakunya adalah susu yang utama. Saya melihat susu ini menjadi sumber protein nih bagi teman-teman anak-anak yang di daerah. Sehingga kalau saya bangun mixu di kampung, maka itu bisa menambah gizi. Dan karena harganya murah, bagi saya itu salah satu hal yang bisa membanggakan saya bisa memberikan sumber protein yang murah, karena harganya cuma 8.000. Sedangkan es krim yang lain pada saat itu, Baskin and Robin misalnya, sangat tinggi harganya gitu ya. Nah, salah satu kelemahannya adalah kita tidak bisa mendapatkan bagaimana data penjualan yang sesungguhnya. Hanya baru katanya di sini balik modal setahun, katanya di sini balik modal 6 bulan, dan lain-lain. Nah, waktu itu saya coba lakukan penghitungan secara kasar saja, karena saya tidak dapat angka realnya berapa. Untuk MISE, itu franchise-nya tidak terlalu mahal, karena waktu itu di kisaran 150, plus bahan baku 100 juta begitu ya, plus beberapa yang lain, sehingga total sekitar 300 juta. Akan tetapi itu belum termasuk tempat. Yang kedua adalah renovasi. Renovasi itu membutuhkan biaya sekitar 300 sampai 400 juta. Yang lainnya lagi adalah kalau saya waktu itu yang pertama sewa. Jadi ketika saya dengar ada MISE, saya coba ke Tasikmalaya, ke Singaparna, dan ternyata untuk booking tempat pada waktu itu saya sudah punya ruko di jalan utama gitu ya, di Jalan Raya Singaparna di Cikirai. Akan tetapi di lokasi itu ternyata sudah ada satu titik sehingga tidak bisa. Dan saya kemudian mencari titik lain yang berdekatan dengan sekolah. Karena MISE ini jenisnya minuman dan es krim begitu ya, maka target saya adalah mencari lokasi yang dekat dengan sekolah SD dan juga ada SMA, sehingga saya memilih Mixu Doser Singaparna. Lokasinya di sekitar Kudang atau di dekat dari pesantren Cipasung itu sekitar 1 kilo. Nah, saya melihat ada 3 kekuatan di situ. Di depannya ada SD Sukasenang yang jaraknya kurang dari 50 meter begitu ya, terdiri dari 4 SD dengan jumlah siswa sekitar 600 orang. Kemudian ada SMA Negeri 1 Singaparna yang jaraknya sekitar 100 meter, jumlah siswanya sekitar 500 orang begitu. Kemudian yang ketiga ada pesantren Cipasung, jaraknya sekitar 1 kilometer, yang jumlah siswa dan santrinya itu lebih dari 1.000 orang begitu. Sehingga bagi saya ini target market yang bisa menjamin ada pembeli. Kemudian saya pilih itu. Nah, karena tempatnya tidak ada, maka lokasinya saya sewa. Waktu itu gedungnya masih kosong dan tidak dipakai begitu ya. Sehingga butuh biaya renovasi yang cukup besar, sekitar 500 juta antara sewa dan renovasinya. Dan alhamdulillah bulan pertama cukup bagus, bulan kedua bagus begitu ya. Pendapatan waktu itu bisa sampai 400 juta sebulan. Dengan saya hitung biaya HPP untuk bahan baku kurang dari 40%. Jadi yang paling pokok bagi saya ketika saya mulai bisnis, saya harus menetapkan HPP itu paling tinggi 40%. Kalau bisa HPP itu di harga 30-35%. Karena kita punya komponen kedua, gaji. Gaji itu harus berada pada angka paling tinggi itu 25 atau 30% lah. Yang ketiga biaya operasional, listrik, air, dan lain-lain yang harus berada pada kisaran 10%. Sehingga kalau kita gabungkan, biaya HPP itu 30% misalnya ya, yang untuk MISU bisa sampai ke 35%. Kemudian ke gaji 25%, 65%,
plus biaya operasional sekitar 15% begitu, maka saya punya keuntungan paling tidak 20%. Hitungan ini penting kita jaga dalam menjaga kelangsungan bisnis agar jangan sampai pendapatan kita itu rendah, kita tidak punya tabungan, untungnya hanya di angka 5% atau 10%, itu akan beresiko ketika bisnis mengalami penurunan. Nah, ketika saya pilih di doser itu, kebetulan salah satunya adalah berkaitan dengan kebutuhan listrik 33.000 watt yang waktu itu tidak muncul di dalam persyaratan. Dan ternyata itu membutuhkan biaya pada awalnya itu 96 juta. Dan itulah mungkin yang menjadi alasan kenapa titik pertama yang di Singaparna itu tidak jadi. Karena kebutuhan listrik 33.000 watt itu tidak terinformasikan sebelumnya. Dan saya juga sempat berpikir ulang, ketika muncul biaya untuk 3 fase jadinya ya, membutuhkan 96 juta itu sangat berat. Karena 100 juta itu artinya per bulan saya harus menyiapkan kira-kira 10 juta dari keuntungan untuk mengganti biaya pemasangan trafo. Untunglah sebagai alumni ITB kita punya kenalan teman-teman elektro, ya saya manfaatkan jaringan ITB, meminta bantuan ke teman-teman 93 gitu ya. Ada Kang Dega waktu itu dan beberapa yang lain untuk membantu Kang Reja juga untuk membantu kontak dengan pihak PLN. Karena bagi saya terlalu besar investasinya kalau kita yang menyediakan trafo, dan trafo itu kemudian akan menjadi milik PLN begitu. Padahal dari pendapatan kita, PLN mendapatkan keuntungan balik modal itu nggak nyampe setahun. Saya bayar untuk listrik itu 8 juta sampai 9 juta. Jadi dengan waktu setahun itu udah lebih dari 90 juta begitu. Dan alhamdulillah berhasil. Nah, ketika itu berhasil, saya berpikir kalau saya berhasil maka akan ada pesaing kedua, pesaing ketiga follower di Singaparna. Padahal kalau misalnya itu ada, maka pendapatan kita bisa terbagi karena marketnya terbagi. Sehingga di bulan ke-5 ketika itu saya lihat pendapatannya bagus, maka saya memaksakan diri untuk membuat mixu kedua. Jadi bukan karena saya butuh, karena itu bagus, tapi saya mengantisipasi adanya pesaing lain. Karena ini sifatnya franchise gitu ya, maka kayak di Bandung, kemudian jadi banyak banget, dengan radius kurang dari 1 kilo sudah banyak. Maka saya memaksakan diri untuk segera membangun mixu kedua. Jadi kalau dari alun-alun Singaparna, mixu pertama itu berada sekitar 1 km di arah timur. Nah, untuk mixu kedua kebetulan saya punya tempat ruko yang saya bangun, tapi saya belum tahu gunanya buat apa, dan sudah 1 tahun nganggur begitu, karena kalau saya pilih bisnis apa nih agar tidak rugi. Maka saya bangun bisnis mixu yang kedua. Nah, karena saya punya bisnis model untuk mixu yang pertama, maka saya ajak teman SMA saya untuk ikut terlibat. Nah, di sini pada mixu yang pertama, saya sendiri, karena saya tidak ingin memberi beban kepada yang lain, setelah saya ketahui bisnis modelnya, keuntungannya berapa, biaya operasional berapa, balik modalnya berapa, maka yang kedua, saya mulai mengajak pihak lain, tapi tidak terlalu banyak. Ada beberapa teman SMA yang saya ajak, yuk begini, kalau Anda simpan uang di bank, deposito itu kan nilainya hanya sekitar di kisaran 4%. Paling jauh 5%. Atau kalau kita simpan di tabungan, juga bunganya sangat rendah. Atau kalau misalnya di bisnis yang lain masih beresiko begitu ya. Ini bisnis modelnya sudah ada. Sehingga dengan kalkulasi yang saya dapatkan, saya ajak teman lain untuk bisa masuk dengan keuntungan 2% per bulan dari modal yang ditempatkan. Dan itu saya batasi, total saya butuh waktu itu untuk saat bangun mixu itu sekitar 800 sampai 900 juta ya. Nah, untuk yang lain masuk saya batasi jumlahnya tidak lebih dari 30% begitu. Supaya beban mereka juga tidak terlalu besar, kalau ada penurunan resiko yang saya hadapi juga tidak terlalu besar. Maka muncullah mixu yang kedua. Nah, dengan demikian maka saya bisa mendapatkan keuntungan karena tidak ada yang lain.
Karena kalau mixu itu biasanya minimal radiusnya atau maksimal 1 kilometer. Tidak boleh lebih dekat dari itu. Karena yang di arah barat 300 meter, di arah timur 1 kilometer, maka relatif di pusat kota itu untuk Singaparna tidak ada yang lain lagi bisa masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang untuk kota Singaparna hanya ada 2 mixu, tidak ada yang lain. Nah, ketika bangun tempat, maka saya harus membangun satu tempat yang nyaman, tempat berkumpul sebagai center of activity gitu ya. Karena kalau misalnya yang lain rata-rata kan sifatnya kayak ruko, take away begitu ya. Itu akan berat. Karena kalau take away itu ada beban biaya bagi GoFood 25% begitu ya. Harganya jadi naik, maka belum tentu daya belinya jadi meningkat. Sehingga relatif tempat yang saya bangun tadi sudah dikirim link Zoom-nya bisa dilihat, itu menjadi tempat kongko, tempat berkumpulnya. Bagi teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman ABG yang butuh tempat untuk pacaran, untuk kumpul di malam minggu, itu bisa menjadi tempat untuk nongkrong. Gitu. Nah, saya juga membangun bisnis bersama rekan saya, Pak Erwin, begitu ya, untuk membangun BMC 1928. Itu restoran yang ada di Jalan Aceh, Bandung, di dekat Balai Kota Bandung, begitu ya. Yang saya alhamdulillah sampai saat ini posisinya untung terus begitu ya, belum ada masalah. Dan salah satu motif saya masuk untuk bisnis franchise adalah saya pengen melihat bisnis modelnya seperti apa. Karena bagi saya harus bisa memberikan sesuatu buat yang lain begitu ya, untuk bisa dinikmati bareng-bareng sebagai satu komunal, gitu, satu kelompok. Karena banyak teman-teman yang seperti saya, yang dari dulu saya pengen bisnis tapi buat apa? Bisnis apa? Dan saya sendiri tidak pengen itu terlalu rugi begitu ya. Sementara waktu saya terbatas begitu. Dan ini ingin saya tampung untuk kita bisa berkumpul, yuk kita kumpul yuk bentuk koperasi, bentuk yayasan, bentuk PT atau apapun itu dengan modal yang teman-teman miliki. Apakah 10 juta, 20 juta, 50 juta. Kemudian kita mencari bisnis model yang menarik. Nah, salah satunya menurut saya jangan yang baru, karena untuk membuat sesuatu yang baru itu beresiko gitu. Ya, saya juga hadapi ada salah satu bisnis saya yang kita kerjasama untuk memanfaatkan satu gedung begitu, karena sebelumnya itu tutup, kita memulai sesuatu yang baru, itu butuh waktu yang lama begitu ya. Jadi 1, 2 bulan, 3 bulan ternyata aku belum untung gitu. Nah, memang butuh waktu cukup lama, mungkin ya kita bisa setahun, tapi disitulah diuji gitu. Nah, saya sekarang mulai yang ketiga, ada ST Indonesia. Ini baru berjalan 1 bulan gitu ya. Karena saya punya tempat di Cikirai, itu kira-kira 300 meter sebelah timur dari alun-alun Singaparna, ruko itu buat apa? Dan ternyata tidak mudah ketika saya mencari franchise, itu nggak mudah karena yang disodorkan adalah keuntungan. Ini bakal balik modal, pendapatan sekian. Tapi kita tidak bisa mendapatkan laporan keuangan. Padahal penting kita untuk bisa mendapatkan laporan keuangan satu outlet itu berapa. Supaya kita bisa tahu pendapatan kita ini bakal berapa per harinya. Alhamdulillah misalnya untuk mixu di Singaparna masih pada kisaran 6 juta sampai 10 juta begitu. Atau kadang lebih gitu ya. Kalau awal-awal sangat tinggi, sekarang udah mulai penurunan. Dan ini kayaknya berlaku umum di Indonesia. Ketika setelah selesai Lebaran, memasuki masa sekolah, anak masuk SED, SMP, SMA, kuliah, itu terjadi penurunan yang sangat besar di semua bisnis F&B begitu ya. Termasuk BMC juga mengalami penurunan, tapi alhamdulillah kita masih bisa survive dan mendapatkan keuntungan begitu. Nah, ST Indonesia itu saya gelap. Ini apalagi ya. Nah, kemudian kenapa saya pilih jenis minuman? Karena itu yang mengandung resiko terkecil. Karena kalau makanan ada basi, tapi kalau minuman itu modalnya masih sedikit begitu ya. Sehingga kalaupun rugi ya tidak rugi-rugi amat gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menyusun antara HPP, gaji karyawan, dan kemudian biaya operasional serta kita konsisten dengan itu. Demikian dari saya dan mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini, teman-teman yang tertarik untuk bisnis, menyimpan tabungan atau apa,
kita bisa bentuk bareng-bareng, kita bisa join, di 92 juga ada rencana bikin koperasi, mungkin kita bisa sama-sama belajar bersama untuk membangun ini dalam konteks kebersamaan, sehingga tidak pribadi-pribadi jatuhnya. Dan syukur-syukur, saya ke depan ingin juga bisa menjadi franchiser untuk satu jenis produk tertentu. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini Kang Ali. Ini selalu membanggakan. Ini buat 92 nih bisa menjadi panutan gitu buat tim 92 ya. Oke, mohon maaf ini teman-teman, kalau Kang Ali bicara, saya harus mute. Dan sekarang kebalikan, ketika saya bicara dia harus di mute. Karena kami berada berdekatan. Ini mohon maaf ini. Khusus buat Kang Ali, saya tidak bisa banyak tanya jawab dengan beliau. Oke, sesuai dengan informasi saya di awal, teman-teman sudah boleh mengajukan pertanyaan walaupun dari tadi ya, dan dengan cara lewat chat. Mulai sekarang monggo ditanyakan lewat chat, ayo. Tapi untuk memudahkan saya, tolong ditulis juga ditujukan ke siapa. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang sedang diketik, saya lihat tuh banyak yang sedang ngetik sekarang. Izin saya bacakan pertanyaan pertama ini. Oke. Ini pertanyaan pertama dari Kang, saya panggil Kang ya, ini sepertinya mesin 82 nih katanya, senior kita semua ini, Kang Pidexo. Nah, pertanyaan ini sepertinya ditujukan kepada Mbak, kalau Mbak ya otomatis kepada Mbak Ali lah ya, oh enggak, Mbak Yanti tentunya ya, oke. Sebagai pembeli waralaba, kalau untuk luar negeri perlu berapa modal? Waduh, luar negeri ya. Kalau buat dalam negeri, perlu modal berapa? Itu dulu pertanyaan pertama. Mungkin Mbak Yanti bisa bantu menjawab. Monggo. Iya, terima kasih Kang Aris. Memang Amazi ada di Malaysia ya, kita mulai tahun 2014 ya. Nah, jadi kalau kita ke luar negeri, kita maunya tuh dapat partner yang kita sebut master franchise ya. Nah, cuman waktu saya bikin master franchise ini di Malaysia, kita lakukan probation dulu nih sama calon masternya. Jadi dia nggak bisa langsung jadi master franchise ya, tapi ya in return dia juga nggak usah bayar full master franchise yang kita hitung bareng ya. Jadi gini, kalau di luar negeri itu kan kalau saya jual outlet Amazinya satu-satu ya, kan agak repot ya. Jadi kita butuh partner master franchise karena dia harus bangun kitchen sentral, terus organisasi yang menduplikasi organisasi franchisor. Kalau di franchisor kita kan misalnya ada R&D. Oke, R&D bisa di tim saya karena ngebangun R&D kan cukup lama ya. Saya ngebangun R&D, tim R&D saya banyak banget gitu kan. Salah satu DNA bisnis kita kan R&D. Tapi di Malaysia itu kita nggak bikin R&D bisa di backup dari Indonesia, tapi kan butuh misalnya marketing promotion, butuh nanti kan karir pet untuk trainer pada saat buka-buka outlet lagi gitu. Jadi kita tuh kayak ngebangunnya tuh dua gitu. Jadi si calon franchisor itu harus punya master franchise, itu harus buka outlet ya, bukan calon lah, partner kita itu bangun 3. Habis bangun 3 itu kemudian dia bisa setelah 3 tahun boleh nyari franchisee gitu, seperti itu. Jadi ada perjanjian-perjanjian bertahap seperti itu yang kita lakukan untuk luar negeri ya. Sebenarnya di Malaysia tuh potensinya bagus banget, cuman kemarin ya memang waktu pandemi lockdown ya. Kalau di Malaysia itu nggak ada yang mau jadi blue colors ya, atau kru outlet ya. Jadi kita ngambil dari Indonesia ya. Jadi orang-orang Indonesia kemarin dideportasi ya dari Malaysia ya waktu lockdown ya. Kita coba pakai orang ya, jalan sih sampai ya sekarang masih ada yang jalan juga ya pakai orang lokal, tapi memang nggak mudah ya kalau ambil lokal orang di sana tuh ya. Itu mungkin ya bedanya di Indonesia sama di luar negeri. Kita lagi cari partner menduplikasi bisnis modelnya, memang harus mencari partner yang bisa nanti membangun jaringan di sana. Terus kalau di Indonesia memang ya kita bisa single franchise kita sebut ya. Kalau di tadi mungkin mirip yang diterangin sama
Ali, Kang Mbak Ali Ali. ya, Kang Ali sama Kang Anton nih, sama-sama orang Tasik juga. Kang Ali Nurdin kan, sama dengan Kang Singapura tadi, Anton Singapura. di Tasik juga kan, dahannya Singapurnya di Tasik ya, Tasikmalaya. di Subang. Dahannya Ya, sama-sama orang Tasik ya. Kalau saya orang Bandung ya, orang Sunda, sama-sama orang Sunda ya. Ya, jadi kalau tadi paket franchise Amazi yang 250 juta, misalnya mini restoran, kalau Express kan 150 juta, itu memang paket alat, terus apa tadi termasuk desain, termasuk franchise fee ya, tapi belum sama tempat. Nah kalau bisnis franchise karena HPP-nya ini memang berat ya, 50% ya kita lagi kejarnya ya karena makanan ya. Kalau minuman bener HPP gross profit-nya bisa 70%, 60% ya, tapi Amazi kan utamanya makanan ya. Nah gross profit kita target sekitar 50% ya. Nah memang apa kita juga punya budget tempat sewa gitu kan, tempat sewa gitu kan. Jadi memang makanya Amazi berkembang banyaknya tuh di pelosok gitu ya, kayak di secondary city, kayak di ND, Jambi, di Kuala Tungkal, di Bangko, terus ada di Palembang, Palembang juga di Banyu Asin gitu. Jadi memang berkembang pesatnya di apa kita sebut sub urban ya. Tapi namanya saya tinggal di Jakarta ya, saya bangun outlet kita sendiri di Jakarta ya. Kita punya outlet sendiri kan di Jakarta. Waktu Jakarta sebelum di mana, Mbak Yanti? kantor saya di Duren Tiga Raya, kita punya outlet di bawahnya, kemudian ada di Tamrin City, terus kita lagi mau buka balik lagi beberapa outlet yang tutup kemarin pandemi ya karena kena PPKM. Karena Amazi kan target marketnya anak-anak di blok, misalnya dari Blok M Square di food court tempat time zone misalnya bioskop itu kan 3 tahun nggak ada anak-anak keluar rumah ya gitu kan. Jadi kita memang ya kayak Banjarmasin juga di mall, terus di Bima juga di mall. Kalau Bima Mas Sumbawa mallnya milik si ownernya sendiri. Buat apa ya, buat anak-anak ya kayak di Bima ya mallnya bareng sama tempat main bola, tempat anak permainan anak gitu ya. Supermarketnya juga punya ownernya di bawah ya, itu juga agak ya berat juga karena anak-anaknya nggak keluar rumah selama 3 tahun ya. Nah, jadi kita tuh punya cost ratio budget gitu. Jadi kalau sewa berapa persen. Jadi kan kalau 50% tuh kan berarti kita cuma punya 30% untuk operational cost kan agar marginnya bisa double digit gitu ya. Kalau dulu memang beberapa tahun yang lalu sebelum 2014 kita bisa profit tuh 28, 25 itu makanya bisa ratusan outlet kan nationally ya. Tapi memang beberapa problem begitu apa harga bahan bakunya mahal apa kita kejar double digit ke 15%, 17% net profit ya. Nah, itu makanya Amazi dulunya fried chicken ya, dulu kan lihat dari gerobak ya, fried chicken, kemudian jadi family resto itu buat ngejar product mix agar gross profit kita bisa jaga, biar net profit kita bisa jaga double digit sebenarnya itu ya. Kita repositioning dan terus mencari diferensiasi bagaimana kita bersaing di tengah persaingan yang ketat ya. Jadi kalau dulu Red Crispy kita bangun itu kan fried chicken gerobak, kita kan pionir makanya bisa 500-an outlet bikin ya. Terus habis itu kan jadi fast food fried chicken fast food gitu kan, Amazi tahun 2007 itu juga kita pionir mungkin UKM yang bergerak di fried chicken. Habis itu kompetitor banyak datang. Kemudian kita makanya terus mencoba 2012 kita mencoba jadi Amazi tuh semi restoran. Kemudian sekarang kita 2017 kita recampaign, repositioning lagi jadi Amazi Family Resto. Jadi menunya juga memang lebih banyak menu olahan kita sebut ya, agar kita menjadi resto. Nah ini juga challenge-nya kita bagaimana kita terus upgrade lagi, yaitu sebenarnya untuk ngejar added value lah ya, agar memang kuncinya di bisnis makanan benar-benar HPP ya. HPP itu juga kita harus jaga juga waste ya, tadi waste, jadi ada namanya work in process yang untuk kita persiapan, terus ada namanya waste makanan sisa itu yang harus kita minimalkan, kemudian
Ada juga bagaimana kita manage forecast ya, itu penting banget ya, karena forecast juga kalau meleset kan waste juga ya. Makanya di Amazi kita minimalkan fresh ingredient ya tadi ya. Makanya kebanyakan standarnya standar industri, tapi bukan berarti standar industri itu nggak sehat ya. Misalnya kita pakai frozen vegetable gitu kan, justru itu kan ada nutrition fact-nya, ada cara nyimpennya gitu kan, dan itu nggak pakai pengawet kan. Jadi standar-standar itu yang harus kita terus kembangkan ya di sisi franchisor ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tadi saya udah kasih link websitenya www.macfoodamazi.com. Terus kita punya website satu lagi namanya www.amazi.co.id ya. Itu untuk frozen food. Jadi kita juga ngembangin frozen food di tahun 2018, kemudian 2019 kita mulai lengkapin, dan memang waktu yang kita jual lewat reseller sama agen ya, karena kan visi misi saya mengembangkan pengusaha sebanyak-banyaknya di Indonesia ya, karena saya ingat waktu saya mulai dengan gerobak gitu, usaha mikro kecil waktu di Amazi kan berarti pengusahanya levelnya udah menengah kan, itu kita jual waktu pandemi tuh luar biasa naiknya ya, tapi udah turunnya banyak, tapi masih lebih tinggi dari pertama kita launching 2018-2019 gitu. Tapi waktu di 2020, 21, 22 itu luar biasa ya perkembangannya ya. Tapi ternyata nggak bisa sustain lama ya. Nah ini juga rencananya yang Amazi Frozen Food ini kita pengen duplikasi nasional, tapi partner usahanya tetap mungkin lebih tinggi dari restoran ya, karena kan itu menyangkut keamanan pangan, jadi standar BPOM, halal seperti itu ya. Ya itu kita mencoba mencari terus bisnis model ya, yang artinya gimana bisnis kita ini bisa menyebar di Indonesia, tapi yaitu mengatasi persaingan dengan skala ekonomis dari industri besar ya. Itu mungkin yang terus kita kembangkan. Sebenarnya saya juga punya merek baru namanya Complete Me dan Hangyu yang kita launching di saat pandemi justru ya. Itu perusahaan afiliasi kita sebut. Jadi saya joint venture dengan salah satu franchisee di Amazi Ciledug ya, di Cirebon. Kita bikin restoran open air 1.400 meter. Konsepnya ramen, Complete Me ya, coffee shop dan ramen. Kemudian kita punya merek satunya lagi Hangyu Korean Barbecue ya. Memang Indonesia kaya dengan peluang ya sebenarnya untuk fusion ya. Jadi kita coba bikin seperti itu. Itu baru jalan tahun ketiga ya. Jadi belum difranchise-kan ya. Kita lagi mencoba, ya itu tadi saya lagi mencoba mengupgrade organisasi saya, tim kita, ya, tim. Ini luar biasa Mbak tim Yanti. saya sendiri agar punya kompetensi ya. Potensi. Cari jalan terus ya maksudnya, cari jalan terus gimana kita punya daya saing, itu mungkin ya, punya kompetensi dan daya saing. Oke, terima kasih penjelasan detailnya oleh Mbak Yanti. Tes. Oke, suara saya bisa didengar. Oke, terima kasih buat informasi detailnya oleh Mbak Yanti. Tapi izin Mbak Yanti, mohon maaf saya potong karena masih ada pertanyaan yang lain. Izin saya bacakan dulu ya. Nah, ini pertanyaannya untuk dari Bu Susan, ini yang boneka itu, yang pegang boneka ya. Ini untuk Pak Anton atau Pak Ali. Mungkin saya serahkan ke senior saya dulu nih, Pak Anton. Karena kalau Pak Ali saya nggak bisa ngomong. Pak Anton, bagaimana cara mendapatkan info franchise yang memiliki sistem yang baik sebagai bahan risk assessment? Wah, ini orang ISO ini, risk assessment. Apakah informasi tersedia cukup mudah? Atau harus mencari dari sumber atau channel tertentu? Misalnya komunitas. Karena kalau mengandalkan tren, bisnisnya kadang tidak sustain atau tidak bertahan lama ya, karena sistemnya kurang baik. Oke, mungkin Mas Anton atau Kang Anton lah, jangan dibilang bapak loh, masih muda gue. Monggo Kang Anton. Baik, Bu Susan, Mbak Susan. Sebetulnya gini Mas, sudah ada bagian-bagian sendiri. Jadi kalau bisnis yang soft, franchise, kos-kosan, dan sebagainya, itu ditangani oleh istri saya. Karena saya dipanggil oleh Bang Andrian, jadi saya ikut ke sini. Kalau saya bisnis yang hard, yang kotor-kotor, seperti tambang pasir, drilling services,
jual beli tanah gitu kan. Tapi ya namanya rumah tangga kan sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Memang kalau yang dulu sebelum masuk ke street boba itu istri saya sama kakak saya itu sering tapi kan namanya belum terjadi kan, wah ngomongnya ini harus ini 2 tahun untung dan sebagainya, tapi kan kita nggak tahu bahwa prediksinya itu lebih cepat gitu loh. Memang harus diinformasi sedetail-detailnya gitu loh. Tapi tetap ternyata ya begitu juga gitu. Contoh saja kalau misalkan maaf ya, Alfamart, Indomart ada yang tutup-tutup itu kan juga sama seperti apa, harus hati-hati lah gitu. Itu Mas. Oke, sip. Jadi kehati-hatian ya. Jadi apapun saya setuju memang informasi harus dicari dari segala sisi ya, Kang Anton ya. Dan penuh perhitungan lah. Oke. Kang Ali mau nambahkan? Boleh. Pertama, untuk bisa mendapatkan informasi tentang franchise mana susah. Sehingga sedapat mungkin kita harus melihat langsung kepada lapangan. Kalau kita mau franchise A gitu ya, kita harus datang ke lokasi di mana A itu buka. Kemudian menghitung, sehingga kita punya perkiraan berapa pendapatannya. Yang kedua, kita harus membuat sistem sendiri. Saya memiliki sistem sendiri di mana saya tiap hari bisa tahu berapa pendapatan dan berapa pengeluarannya. Untuk bisnis franchise, setiap malam, itu jam 9 atau jam 10 malam, ketika itu tutup, saya langsung bisa tahu berapa pendapatan di hari itu. Kemudian saya juga punya perhitungan pada jam berapa itu buka. Sehingga itu bisa membuat efisiensi berapa karyawan yang kita butuhkan. Berapa jam kerja yang pas, begitu ya. Berapa shift-nya, gitu. Memudahkan kita untuk nanti mengefisiensikan jumlah karyawan. Di dalam model itu saya juga bisa memantau pengeluaran perusahaan. Karena saya bikin sistem Excel sendiri, ada pendapatan tiap hari, kemudian ada pengeluaran buat apa saja, dan dari situ saya bisa tahu mana pengeluaran yang efisien, mana yang tidak, begitu. Nah, selain itu, kita tidak bisa berharap kepada franchiser untuk melakukan bimbingan. Makanya untuk MISU misalnya kita punya keleluasan untuk membuat promosi sendiri. Kemarin tempat saya itu bikin lomba karaoke yang penilaiannya itu dilakukan oleh juri dan juga oleh publik, sehingga Instagram saya kalau bisa dilihat di Mixu Doser atau Mixu Singaparna itu akan kelihatan ada beberapa penyanyi untuk lomba karaoke begitu ya. Dengan modal yang tidak terlalu besar tapi itu menjadi tren dan itu sudah 2 kali berjalan. Yang saya pakai pada tahun lalu itu ketika bulan Ramadan mengisi itu gitu ya. Yang kedua kemarin dalam rangka 17 Agustus. Dan itu ke depan akan menjadi rutin lomba karaoke di Mixu saya gitu. Nah, untuk yang bulan September ini saya membuat promosi minta ke teman-teman agar yang namanya Asep itu dapat gratis 1 es krim kon. Kan September nih. Ya kan? September. Nah, banyak nama Asep di Sunda itu saya akan gratiskan. Untuk yang namanya Asep pada tanggal dia lahir di bulan September. Tapi gimmick-gimmick itu penting. Gitu. Nah, belum lagi yang lain misalnya untuk yang kemarin waktu Agustusan mereka yang paskibra itu juga saya gratiskan atau yang PNS. Jadi nanti setiap bulan itu ada beberapa gimmick-gimmick yang di medsos sehingga nama kita tetap muncul gitu. Tapi ada satu yang ternyata kita tidak bisa punya akun sendiri. Ya saya akalin aja dari akun karyawan begitu ya. Jadi saya minta setiap karyawan punya TikTok, yang mereka upload TikToknya begitu, kemudian mereka juga punya Instagram, paling tidak 2 basis itu saya gunakan. Dan itu juga saya coba terapkan untuk di BMC. Dan bagi yang mampir, yang ikut acara ini,
Saya udah bicara dengan manajemen pengelola begitu ya, karena posisi saya di sebatas investor begitu, ke Pak Erwin agar bagi yang nonton acara ini kalau mampir ke BMC restoran yang ada di mana? Di Bandung ya, Jalan Aceh nomor 30, kalau yang banyak di Bandung itu bisa dapat diskon 10%. Silakan screenshot keterlibatan Anda dalam acara ini, nanti tinggal datang ke BMC, sampaikan saya ikut acara dengan Pak Ali, saya dapat diskon nih 10%. Itu satu-satunya tempat restoran mungkin di Indonesia yang tidak ada pintu dan jendelanya, tapi aman. Dan Anda bisa pesan berbagai macam makanan. Ke depan, saya ingin BMC ini bisa saya franchise-kan juga begitu. Jadi ada model BMC 1928 di Jogja, di Sukakasar, di Aceh begitu. Mungkin akan kita mulai tahun depan agar bisa ada paling tidak di 5 ibu kota provinsi. Karena dengan belajar saya dari BMC, belajar dari Mixu misalnya, kalau Mixu itu lebih ke bahan baku saja. Tapi kalau ST Indonesia ada biaya 5% dari net sales begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Ali, luar biasa penjelasannya. Oke, Kang Ali berhenti, saya baru bisa menghidupkan mic saya ya. Oke. Sip, saya bacakan kembali, ini sudah banyak pertanyaan. Kita masih ada waktu sampai jam 12 malam, jangan khawatir teman-teman. Kita masih bisa, besok masih kantor padahal ya. Oke, ini ada yang nanya direct ke saya, tolong namanya dirahasiakan. Wah, saya harus janji nih. Saya sebutin inisial boleh ya Pak ya? Oh nggak boleh, oke siap. Nanyanya kepada, mungkin Kang Ali deh ya, ini Kang Ali. Pertanyaannya sederhana ini, area parkir itu pakai jukir liar. Nah, ini pasti pengalaman. Bagaimana perlakuannya? Apakah ada uang keamanan untuk, mohon maaf, ormas atau perangkat desa, lurah, dan segala? Mungkin Kang Ali punya pengalaman ini, karena di Mixu atau di tempat yang sudah di BMC, mungkin punya pengalaman. Monggo. Baik. Ini parkir ini menarik ya, karena untuk yang Mixu Singaparna, itu sehari bisa dapat 300.000 dari uang parkir di satu tempat. Gitu. Jadi saya punya 2 tempat. Pada waktu itu ada pemikiran apakah ini saya kelola sendiri atau kerjasamakan. Nah, saya ingat bahwa bisnis saya ini untuk keluarga saya, baik keluarga saudara maupun keluarga sekampung begitu. Sehingga untuk parkir ini saya kerjasamakan dengan pemuda setempat. Nah, tapi saya minta bagian dari 300.000 itu 50.000 menjadi yang tabungan per hari. Yang digunakan kalau ada acara sumbangan-sumbangan, olahraga atau apa. Kemudian kita juga ada sumbangan untuk masjid terdekat begitu. Nah, untuk parkir ini pertama harus ada protapnya dulu bahwa kita bukan preman yang meminta jatah tapi dalam fungsi melayani. Sehingga ketika ada motor masuk, bagaimana itu tidak mengganggu jalan raya. Sehingga mereka betul-betul memberikan pelayanan dan tidak wajib bayar. Bagi mereka yang merasa terbantu, kemudian memberi bayaran, oke. Tapi bagi yang tidak apa-apa begitu. Jadi itu penting ada trainingnya dulu. Jadi saya training dulu yang mau menjadi tukang parkir di situ gitu. Yang awalnya saya minta adik saya dulu yang langsung menangani sama kakak saya gitu. Nah setelah itu baru melibatkan yang lain dan selanjutnya bisa oleh mereka setempat. Untuk yang BMC begitu juga. Jadi kita serahkan ke pihak keamanan dan itu menjadi pendapatan mereka. Karena kalau kita tarik untuk keuntungan kita terlalu ribet. Banyak hal yang harus kita jaga gitu ya, karena mereka harus bisa membantu untuk membantu 24 jam. Pertama, mereka membantu membersihkan lingkungan, sehingga kebersihan tempat parkir, wilayah toko, itu menjadi tanggung jawab mereka gitu. Yang kedua, ketika tutup juga mereka bantu begitu ya. Dan alhamdulillah kerjasama kita dengan pemuda setempat itu berjalan aman begitu dan sampai sekarang masih bisa memberikan pendapatan bagi para juru parkir. Terima kasih. Termasuk seragam. Saya modalin mereka juga seragam. Ini beda nih kalau orang hukum menjawab itu secara lugas gitu ya, beda sekali. Oke, sip. Terima kasih nih Kang Ali. Ini pasti sangat memuaskan. Ini saya hal-hal yang tidak ada di teori. Jadi malam ini para pemirsa, peserta, banyak hal-hal yang tidak ada di teori yang disampaikan oleh para pembicara kita. Ini tentu knowledge, pengetahuan yang baik bagi kita semua. Dan ingat, tinggal sebutkan nama Kang Ali,
datang ke BMC dapat 10%. Ingat itu ya. Oke, screenshot. Oh ya, screenshot wajahnya. Oke, saya kasih wajahnya. Tolong di screenshot wajah ini sekarang ya. Tolong di screenshot. Jadi 5 screenshot dapat 50% ya, Kang? Enggak. Tetap 10%. Jangan. Kita bisnis harus tetap cuan dong, masa bisnis. Oke, saya coba baca lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya bukan ditujukan ke pembicara, tapi nggak apa-apa, saya ini cukup menarik. Tapi saya catat dulu ya. Saya nggak tahu Kang Gembong masih ada nggak? Untuk Kang Gembong katanya. Ini dari Ameng ini kayaknya ya. Ini bagi alumni ITB, pelaku UMKM yang butuh pembinaan, pakai tanda kurung lagi pembinaan, apakah ada programnya? Iya ya. Saya nggak tahu ini, apakah Kang Gembong masih online? Atau kita catat dulu ya, jangan sampai bengong. Kang Gembong ini sangat sibuk loh, ini luar biasa. Mau meluangkan waktunya ke acara ini sangat. Tapi masih ada ya? Oke, mungkin lagi tadi saya lihat lagi meeting. Oke, kita catat dulu, Nanti tugasnya di situ ada Pak Philip di sini, nanti beliau akan menyampaikan. Ada Pak Philip. Oke, kita lanjutkan yang lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, tadi saya lupa. Apakah ini sudah terjawab apa tidak? Untuk Mbak Yanti, tadi ada yang nanya mengenai sebentar. Berapa sih Mbak Yanti dari organisasinya persen fee untuk bisnisnya yang sekarang dijalankan? Fee yang diberikan kepada franchisee? Apakah ada sistem fee? Kalau ada, berapa persen? Monggo, ya. Mbak Yanti kalau tadi mau. belum terjawab ya Pak saya. Jadi di Amazi itu ada perjanjian franchise-nya untuk 5 tahun ya. Tadi paket usahanya udah termasuk franchise fee ya di situ. Jadi kalau mini resto dan restoran itu 75 juta tuh porsi franchise fee yang untuk 5 tahun. Kalau yang express itu 50 juta. Terus yang kita kan ada yang kios ya, yang kios itu 25 juta. Itu yang 5 tahun ya. Terus kalau yang bulanan ada namanya royalti 3,5% dari sales ya. Mungkin udah benar-benar bisa menjawab ya. Ini tolong dicatat karena tadi Kang Budi dan Kang Ali juga menyampaikan persentase itu tolong perhitungan itu harus detail gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti memilih satu franchise, perhitungan itu harus detail dan harus sesuai. Dan tadi saya senang sekali Kang Ali menjawab, lihat di lapangan. Kunjungi, kalau perlu nongkrong gitu ya, tungguin pagi, sore, malam. Kalau bisa jangan ngantor berhari-hari. Tungguin franchise-nya. Ya, jadi itu luar biasa ya, pengacara masih sempat bikin bisnis banyak banget ya. Iya. Nah, ini menarik. Saya rasa tadi ada usul saya setuju tadi Kang Gembong mengatakan ini kita semua jangan hanya berkumpul sekarang lewat forum itu, mungkin nanti kita bisa perencanaan keuangan itu ketemu bareng. Mbak Yanti, kebetulan saya, Kang Ali dan teman-teman itu lagi di sekretariat Ikatan Alumni ITB ya. Ini di sini di Patra. Jadi mungkin kita gunakan. Saya yakin Kang Gembong pun akan support kalau gedung ini, ruangan ini kita gunakan bersama buat diskusi-diskusi demi kemajuan bersama. Wow. Oke. Saya baca sudah tidak ada lagi. Sebentar. Sebentar. Mengapa masuk ke bisnis kuliner? Kalau mengapa masuk ke bisnis kuliner, ini kebetulan kayaknya bisnisnya kuliner semua ya hari ini ya. Iya ya benar ya. Nah, siapa yang mau jawab? Kayak tadi mungkin buat senior saya dulu deh, Kang Anton. Ini saya harus hormat sama senior saya, Presiden Direktur ini. Monggo. Ya gini. Mengapa bisnis kuliner? Ya memang waktu itu keponakan saya istilahnya tuh eager untuk street boba. Ya sudah deh, udah dicek, udah ini udah deh kasih modal udah gitu. Jadi saya tidak pernah intervensi lah gitu loh. Pasti dia sudah ngomong ke pamannya, ke milik franchise-nya gitu. Jadi memang apalagi yang bisnis kuliner, bisnis kos-kosan itu bagian istri saya lah. Saya kan bisnis yang kotor-kotor itu gitu loh. Gitu. Jadi memang ya begitu. Ponakan saya maunya bisnis street boba kuliner gitu loh, Mas. Itu Mas.
Jadi memang Kang Anton ini kalau istilah kami di Timur Jauh, ini anak tambang asli memang. Harus kotor-kotor memang ya. Terima kasih Kang. Oke, teman-teman, kalau saya lihat ini ada usulan sih bagus kalau ada ajang lain yang bisa mempertemukan link antara alumni di luar bisnis makanan, misalnya bisnis perkebunan, monggo. Saya rasa tunggu waktunya Kang Wilson ya. Jadi jangan khawatir, saya yakin ITB ini banyak sekali program-programnya dan setiap program tinggal tunggu waktu saja. Jadi tetap tune in, tetap di WA grup jurusan, di WA grup angkatan, pasti akan ada acara-acara lagi. Dan sepengetahuan saya, izin saya sampaikan dulu, sebenarnya tahun depan ya, Bu Pepi ya, tahun depan akan ada wacana mengadakan pameran franchise. Jadi bekerjasama juga dengan Ikatan Alumni ITB tahun depan. Jadi jangan ini catat saja dulu ya. Kapan tahunnya? Tahun depan 2024. Yang pasti tidak tanggal 14 Februari, tidak, pasti tidak. Itu kalau nggak salah ada 2024 ya. Tidak, pasti tidak. Jadi nggak ada yang datang nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebentar izin saya baca, tidak ada lagi ya. Dan ternyata waktu ternyata tidak terasa. Wow, target saya tadi jam 9, tapi menarik sekali diskusi kita malam hari ini, sehingga sampai sekarang sudah jam hampir setengah 10, dan teman-teman semua masih tetap bertahan. Wow, masih tetap bertahan hingga malam hari ini. Oke, sebelum saya tutup, izin saya jangan panjang-panjang kepada pembicara, tolong dikasihkan closing statement saja lah, closing statement. Ucapan terima kasih, sampai jumpa juga boleh, tapi cari yang berhubungan dengan franchise-nya ya. Closing statement, tapi jangan terlalu panjang. Oke, saya mulai dari pembicara pertama dulu. Mbak Yanti, monggo Mbak Yanti. Iya, Kang Aris, teman-teman alumni ITB ya, memang jadi pengusaha itu sebenarnya itu juga bicara soal minat ya, passion juga ya. Jadi menjadi pengusaha franchise itu bagian dari pilihan. Saya juga menjadi perusahaan franchise pilihan. Ya, jadi kalau sesuai minat kita bakal seneng ya, bakal happy aja ya, lagi susah, lagi bagus, lagi jelek, lagi banyak masalah, lagi apa, happy aja gitu ya. Jadi kita gitu, dia nggak jadi beban gitu mungkin ya. Jadi pilihlah, itu kan sebenarnya pengusaha itu profesi ya. Tadi juga Kang Ali bicara hati-hati kalau masa pensiun ini sampai usaha tapi mungkin malah jadi hidupnya jadi susah gitu kan. Nah, kalau saya suka nyari susah ya, makanya jadi franchisor ya, gitu kan. Jadi kalau nyari susah juga saya senang juga gitu kan. Tapi artinya nyari susah yang seru gitu kan. Jadi ya teman-teman semua cari kalau mau jadi pengusaha itu karena passion, karena keinginan sendiri. Saya juga heran itu ya Pak Kang Ali boga cara, tapi kok banyak banget bisnisnya, padahal karena dia senang kali ya, karena dia seru gitu ya. Jadi itu yang paling penting, nomor satu adalah sesuai minat kita, dan kita juga harus berpikir kontribusi kali ya. Kontribusi artinya apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya gitu, ada manfaatnya buat yang kita lakukan kepada kita sendiri, kepada keluarga. Ada ya, mudah-mudahan bisa dipesankan ya. Tadi ada yang tanya segala ya, apa sih ada pendampingan ya. Sebenarnya McFood ya punya training center ya, karena saya punya perusahaan lain namanya McFood yang tadi food seasoning ya. Kita punya training center untuk pelatihan usaha, tapi usaha makanan aja ya. Ya karena itu tadi ya, jadi memang banyak orang bingung usaha, visi saya jadi menciptakan pengusaha sebanyak-banyaknya. Jadi beberapa bisnis saya coba untuk mengakomodir itu ya. Oke. Menduplikasi berbagai hal ya. Mudah-mudahan terima kasih itu, mudah-mudahan teman-teman yang lain jadi paham ada resiko dalam bisnis franchise, dan resiko itu harus dikalkulated gitu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti, ini sangat singkat sekali ini ya closing statement-nya. Ya. Saya izin saya
Yang kedua nih, pembicara kedua. Senior saya yang saya hormati. Saya izin Kang Budi, saya siap jadi ponakan. Saya siap jadi ponakan. Monggo, Kang Budi. Oke. Jadi closing statement saya yaitu butuh proses ya, butuh proses. Proses itu ya bertahun-tahun. Kemudian patient dan harus hati-hati. Memang bisnis kuliner itu bukan bidang saya. Hanya saya dipanggil aja, diundang oleh Mas Adrian, saya ikut gitu. Sebetulnya itu bisnis istri saya lah gitu loh. Pokoknya bisnis istri saya yang kos-kosan lah, kuliner lah dan sebagainya, franchise. Pokoknya bisnis saya itu dan saya udah menekunin sejak bujangan sampai sekarang. Yaitu ya sedikit-sedikit jual beli tanah, tambang pasir, drilling kontraktor dan sebagainya. Kotor-kotor lah gitu. Namanya orang tambang gitu. Jadi intinya harus ada proses, patient dan harus hati-hati. Makasih. Tahu gitu tadi Nyonya diajak juga nih Kang Anton biar kita bisa saling sharing di sini. Plus ponakan juga kita ajak sih. Ampun. Oke. Terima kasih Kang Anton. Ini kasih applause buat Kang Anton luar biasa. Iya, nah ini dia. Ya, saya harus stop dulu nih karena kalau dia bicara akan ini. Izin saya mute dulu ya. Monggo Kang Ali. Baik, terima kasih. Satu, jangan pernah ragu untuk memulai. Mulailah. Niat dulu. Yang kedua, uang yang aman. Jadi jangan menggunakan kebutuhan sehari-hari. Kalau jumlahnya kurang, bentuklah komunitas. Carilah teman yang sudah memulai bisnis franchise gitu ya. Dan untuk itu, jangan paksakan kita menjadi pelaku. Posisi saya itu investor, bukan pebisnisnya. Sehingga saya tidak mengganggu kerja profesional saya sehari-hari. Yang saya lakukan hanya memantau dari HP, pendapatan hari ini berapa, pengeluaran apa, bagaimana saya bisa meminta agar teman-teman di lapangan melakukan inovasi. Untuk itu, buatlah komunitas, jejaring. Apakah membentuk koperasi angkatan, membentuk koperasi atau PT atau apapun itulah, sehingga bebannya terbagi. Kalau sendiri berat, boleh kerjasama dengan saya ada beberapa rencana bisnis ke depan yang bisa kita ikuti gitu ya, dan ada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap hari yang bisa dipantau. Sekarang ini saya sedang merencanakan membuat satu kopi yang membangun kopi lokal, kopi Nusantara, dan kopi internasional di Bandung. Segera buka, tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ali sudah matikan mic-nya, baru saya boleh. Oke, ini luar biasa. Teman-teman semua, ayo kasih reaction dong. Pakai reaction semua untuk para pembicara kita. Jangan tanggung-tanggung, kasih cinta, kasih love. Bisa kirim uang Ya. Oke, saya mau lihat ya berapa orang yang ngasih cinta. Mas Iman sama Mas. Wah, Kang Gembong aja ngasih cinta, Kang Gembong. Oke, luar biasa Kang Gembong. Oke, ayo semua kasih cinta kepada 3 pembicara kita yang luar biasa. Oke, sebenarnya kita ingin sampai tengah malam, tapi saya tahu nanti mengganggu waktu istirahat teman-teman semua. Jadi sekali lagi izin saya mau mengucapkan dulu terima kasih tentunya untuk Kang Gembong, tentunya untuk Ikatan Alumni ITB yang menjadi wadah di acara hari ini. Di salah-salah kesibukan Kang Gembong masih mau meluangkan waktunya. Terima kasih. Juga kepada 3 pembicara luar biasa kita. Ini banyak ilmu-ilmu teori yang tidak ada di teori yang disampaikan. Yang saya suka tadi. Mungkin izin saya bacakan sedikit. Tadi ada tentang passion gitu ya, tentang perhitungan, tentang local wisdom, tentang sistem harus ada, dan bahkan tadi Kang Ali tentang gimmick-gimmick itu menarik itu. Besok mungkin Kang Ali tolong buat Aris free selama sebulan es krim gitu ya. Itu pasti lagi nggak banyak yang makan, jadi nggak akan rugi gitu loh. Oke. Kemudian juga tentu terima kasih kepada para peserta
yang masih bertahan sampai malam ini. Saya yakin peserta ini, izin saya bacakan juga nih, jangan salah kita harus bacakan. Ada Ameng, ada Mas Amar Lutfi, ada Mas Andri, ada Kang Artun, dan lainnya. Kalau saya bacakan sampai jam 12 nanti ini, jadi jangan. Tapi nggak apa-apa buat Mbak Ulan. Nah, Mbak Ulan ada paling bawah. Oh, ada Wisnu. Wah, tumben nih Wisnu. Oke, sip. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara malam hari ini. Dan tidak ada gading yang tak retak. Ya, oke, jadi saya mewakili sebagai moderator, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan bagaimanapun acara ini adalah oleh kita, untuk kita, dan agar kita bisa tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih buat Ikatan Alumni ITB. Maju terus kita bersama, dan saya tutup acara ini. Oh sorry, mau foto bareng ya? Oke, sorry, saya diingatkan. Saya ingat. Karena foto bareng ini, tolong munculkan wajah teman-teman. Karena wajah ini akan kita kirim ke BMC. Nah, wajah yang ada di BMC yang dapat, yang normal sebutin nama tadi semua, dan BMC bisa 50%. Oke. Munculkan wajahnya. Iya. Munculkan wajahnya. Ada Kang Amar, ada Mas Dodi. Wah. Ayo, jangan ragu-ragu. Munculkan wajahnya. Wajah akan kita kirim ke Kang Ali, ke BMC. Diskon 50%, minimum belanja 10 juta. Oke, sip. Langsung aja semua hidupin aja kalau 50%. Oke, tak ulangin ya, tak ambil dulu ya foto. Kasih wajah terbaik. 1, 2, 3. Cekrek. Itu wah, ini sampai 3 slide. 3 halaman. Oke, halaman kedua. Mas Wisnu, tolong wajahnya Mas Wisnu. 1, 2, 3. Teman-teman tetap bersenyum karena saya tidak tahu teman-teman ada di halaman keberapa. 1, 2, 3. Saya lihat banyak yang sudah, ada yang tidur juga mungkin tidak buka ya. Oke, setelah kita melakukan pemotretan bersama, insya Allah teman-teman tolong tetap tunggu, tetap buka-buka ini ya Bu Pepi ya, informasi selanjutnya ya. Biasanya ada di website Ikatan Alumni ITB atau di WA group yang berhubungan dengan ITB. Instagram uboss.id. Nah, Instagram uboss.id. Tunggu. Mungkin akan ada lagi. Kang Ali akan bicara lagi katanya di sana. Dia mau semangat tadi katanya. Mau bicara lagi. Mungkin di sana sudah ada acara lain lagi nanti. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup acara kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sampai ketemu di lain acara. Dah.